Bab 193. Setelah menyantap makan malam, para penghuni Bukit Kaba meninggalkan kediaman Feng Long. Dengan dikawal kendaraan militer, maka perjalanan bis yang membawa rombongan berjalan dengan lancar hingga kaki Bukit Kaba. Frankly yang mengemudi sendiri BMW membawa istri dan putrinya sudah tiba lebih dahulu di puncak Kaba. Setelah memarkir kendaraannya, Frankly bersama keluarganya menuju Pavilion Tufu untuk melihat perkembangan pengobatan Peter Lo. Karena posisi Peter berada di dalam kamar, maka Cecilia membawa putra dan putrinya menuju taman belakang, di mana Anita Lu duduk bersama para tetua. Frankly masih berada di kamar, di mana Peter dirawat. Setelah mendapat informasi detail dari Tufu, Frankly pun berdiri lalu meninggalkan kamar itu kembali ke taman belakang. "Bagaimana kondisinya?" tanya Cecilia. Frankly duduk lalu menjawab, "Ia baik-baik saja. Racunnya sudah larut dengan obat penawar yang dibuat kakek angkatmu." Mendengar ini Cecilia tersenyum lalu berkata, "Syukurlah kalau begitu. Apakah semua musuh-musuhmu sudah ditangkap semua?" Frankly mengangguk lalu menjawab, "Namun belum bisa diinterogasi karena mereka semua berada di sini membantu pengobatan Peter." John Lee berkata, "Mereka saling menyayangi. Aku benar-benar kagum pada murid-muridmu." Frankly tersenyum menjawab, "Ayah, mereka sehidup semati di medan perang, tentu memiliki rasa persaudaraan yang melebihi saudara kandung." "Mengapa Peter bisa jatuh terkena racun?" tanya Jackson. Frankly yang minum meletakkan gelasnya lalu menjawab, "Mereka 17 saudara tidak ada yang kebal racun. Berbeda dengan Randu dan saudara-saudaranya mereka. Memang aku latih meminum racun setiap hari hingga mereka kebal akan racun. Dan tentu ini pengalaman buatku agar melatih 17 muridku agar kebal terhadap racun." Anita Lu pun berkata, "Selain melatih mereka dengan racun, maka engkau pun harus melatih mereka dalam pengobatan racun. Tadi, jika engkau terlambat tiba, mungkin Peter Lo tidak bisa diselamatkan lagi." Mendengar ini Frankly mengangguk lalu berkata, "Aku sudah memikirkannya. Tadi Randu pun meminta diajarkan caranya, maka aku akan melatih ia dan Richard." Ketua Jang yang berada di jurang berkata, "Tuan muda, biarkan kami yang melatih mereka. Engkau fokus melatih diri dan menciptakan gerakan untuk menghadapi Mike Chung." Mendengar ini Frankly tertawa lalu menjawab, "Hah, usul yang bagus. Maka maaf merepotkan tetua untuk membantuku melatih mereka. Tidak usah sungkan. Mulai besok, minta kedua orang itu untuk turun ke sini agar kami bisa mengajarkannya," jawab Tetua Jang. Kembali, Frankly menjawab. Ia pun berkata, "Akan aku perintahkan mereka. Selamat beristirahat." Karena hari sudah larut, maka Cecilia membawa putra dan putrinya masuk. Begitu juga dengan Anita Lu. John Lee dan Jackson masih menemani Frankly menunggu hasil pengobatan Peter Lo. Di kamarnya Grace masih melayani para gadis yang berkumpul mengganggunya. "Kak Grace, nanti begitu resmi menikah, kemanakah kau akan pergi berbulan madu?" tanya Rianti menggoda Grace. Mendengar ini semua tertawa, sedangkan Grace menjawab, "Hah, engkau mau tahu saja, atau engkau pun mau ikutan?" Kembali ruangan itu penuh tawa. Sedangkan di tempat Feng Long di mana keluarga Lau masih berada di sana, masih berada di dalam aula pertemuan. "Mungkin besok aku akan pulang ke Jiangnam bersama putraku untuk mengurus hal-hal kecil di sana," Mali Lau pun berkata. Max Long tersenyum menjawab, "Kalau itu yang terbaik, kami tentu tidak bisa menahanmu. Namun aku sebagai orang tua kembali mengingatkan putramu agar membahagiakan Grace, jangan sampai menyakitinya." Malilo tersenyum dan berkata,
Engkau benar melihat bagaimana keluarga Li dan Lu terutama Tuan Muda memperlakukan dia. Maka siapapun menyakiti dirinya tidak akan selamat dari murka mereka. Engkau lupa Cecilia juga sangat menyayangi Grace karena Grace lah Tuan Muda tidak bisa menyembunyikan identitasnya. Lagi di hadapan Cecilia. Jadi bagi Cecilia, ia adalah pembuka semua tabir yang selama ini tertutup. Feng Long ikut berkata. Andy Lau yang duduk di sana berkata, Bibi, aku mencintai dan menyayangi Grace. Tentu aku berusaha untuk membahagiakannya. Feng Long tertawa lalu berkata, Haha, engkau melihat bagaimana tingkahnya. Ia anak manja yang disayang banyak orang. Belum nanti Mulan Li kembali ke sini, maka engkau akan menerima banyak ancaman darinya. Anggiani yang mendengar Mulan Li bertanya, kapankah mereka akan kembali ke sini? Engkau mendengar kata-kata Tuan Muda bahwa minggu ini ia akan kembali ke sini. Maka tentu dalam minggu ini ia akan datang. Feng Long menjawab. Max Long berkata, di keluarga Li semua bisa menahan emosi, namun berbeda dengan Mulan Li. Ia tidak dapat menahan emosinya. Kalian tahu, ia menghancurkan 3 rumah keluarga Li hanya karena Tuan Muda pergi meninggalkan rumah di usia 13 tahun, baru berhenti ketika disampaikan bahwa posisi Tuan Muda sudah diketahui dan dijaga oleh putriku. Feng Long pun tertawa dan berkata, Hah, itu belum ada apa-apanya. Di barat, satu keluarga besar dihabisi dalam satu malam hanya karena menghina keluarga Li. Mendengar ini, Anggiani bertanya, apakah mesti harus membunuh seluruh keluarga hanya karena dihina? Max Long pun menjawab, karena hal ini ia ditegur oleh Tuan Muda untuk tidak melakukan hal itu lagi. Jika hanya dihina dikatai keluarga serakah atau apa, biarkan saja. Malilo pun berkata, jika rakyat tahu bagaimana keluarga Li, maka mereka tidak akan mengatakan keluarga ini keluarga serakah. Max Long pun mengangguk dan berkata, engkau benar. Jika mereka tahu bahwa mereka bisa menikmati BBM murah, harga sandang pangan murah, bahkan sekolah murah karena keluarga Li, maka mereka akan membuang jauh-jauh pikiran itu. Bagaimana maksud paman? Tanya Anggiani. Malilau yang menjawab. Keuntungan usaha keluarga Li itu hanya 50% yang diambil, sisanya dikembalikan kepada rakyat, maka semua serba murah karena subsidi dari keluarga Li. Mendengar ini Anggiani seperti tidak percaya. Feng Long pun tertawa lalu berkata, Hah, tentu sulit dipercaya, namun begitulah adanya keluarga ini. Makanya kami bersedia menyerahkan nyawa kami untuk keluarga ini karena sifatnya seperti ini. Sungguh ada keluarga yang seperti ini. Bagaimana keluarga Su dan Gu di ibu kota? Tanya Anggiani lagi. Feng Long pun tersenyum menjawab, 2 keluarga yang kau sebut itu didukung keluarga Li. Sebetulnya setengah dari harta mereka adalah milik keluarga Li, jadi secara tidak langsung 2 keluarga ini ikut menyumbang untuk rakyat negeri ini. Nyonya muda keluarga Gu dahulu dijodohkan untuk Tuan Muda, namun ditolak dan Tuan Muda melarikan diri ke Jiangling ini. Max Long berkata. Feng Long pun menambahkan, ia pun berkata, Nyonya besar keluarga Su adalah Nora Li, maka keluarga Li mendukung keluarga Su karena Nora. Lalu Feng Long melanjutkan, ia pun berkata, sekarang keluargamu menjadi bagian keluarga ini, maka kalau hanya kemewahan, maka kalian akan mendapatkan dengan mudah. Namun jangan kalian coba mengkhianati atau melanggar larangan keluarga Li dan Lu. Apa larangannya? Tanya Giani. Malilau kembali menjawab, mereka berbisnis dengan jujur dan mengikuti aturan yang tidak menyuap penjabat, jadi kita tidak boleh menyimpang dari itu. Feng Long tersenyum lalu berkata, nanti Grace yang akan mengaturnya. Jadi larangan Grace jangan dilakukan karena jika dilakukan, Grace bersama kalian semua akan menerima akibatnya. Bagaimana berbisnis jika tidak didukung oleh pejabat setempat? Tanya Andy. Feng Long tertawa lalu menjawab pertanyaan Andy. Hahaha, keluarga Li tidak kekurangan uang. Jika diganggu pejabat maka lawan. Jika diganggu lawan bisnis maka habisi karena dukungan akan terus mengalir untuk usahamu dan Grace. Max Long tertawa lalu berkata, Hahaha, Grace akan mengajarimu bagaimana berbisnis. Idenya untuk masuk ke Jiangnam dan Tuan Besar Li dan Lu mendukungnya untuk terus maju.
Tapi anak-anak kami akan menjadi keluarga luar, 2 keluarga itu nantinya. Andy kembali berkata. Frank pun menjawab, berbeda putra-putri dari Grace, karena putra-putri kalian akan dibawa generasi Tania dan adiknya, maka kedua orang cucuku ini berbeda dalam memandang orang tentunya. Sementara di puncak, Franklin masih duduk bersama kakek dan ayahnya menunggu Tufu keluar dari kamar. Kenapa engkau banyak diam? Tanya John Lee. Franklin yang sedikit melamun menjawab, jika mereka benar datang dari utara dan barat, maka tentara hitam sudah berani bergerak terang-terangan. Mungkin yang pikir itu benar karena mereka berpikir engkau sudah tiada, jadi mereka akan keluar. John Lee kembali menanggapi putranya. Franklin mengangguk lalu menjawab, engkau benar, maka aku akan fokus melatih gerakan-gerakan baru untuk menghadapi Mike Sung. Mendengar ini Jackson berkata, aku juga memiliki ilmu bela diri simpanan. Walau belum tentu berguna, namun engkau bisa memetik beberapa gerakan. Mendengar ini, Franklin tersenyum senang lalu berkata, terima kasih kakek, namun aku akan mengundang tetua keluarga Du dan Xiao ke sini. Jackson menggeleng kepalanya lalu menjawab, tetua Du dan Xiao tidak dapat memenuhi permintaanmu karena usia dan sumpah mereka untuk tidak mengikat diri pada dunia lagi. Mendengar ini, Franklin menatap Jackson yang melanjutkan perkataannya. Tetua Du memiliki satu tetua yang sudah berusia hampir 200 tahun. Begitu juga tetua Xiao. Aku mengerti perencanamu untuk mengenal gerakan dari utara dan barat, maka engkau mengundang mereka, bukan? Franklin mengangguk melihat ini. Jackson tersenyum berkata, engkau yang muda yang harus datang sendiri ke tempatnya. John Lee menambahkan, usia tetua itu sama dengan usia Mike Sung. Mungkin mereka juga mengenal dia. Setelah aku mematangkan gerakanku di sini, maka aku akan berangkat ke barat dan utara menemui mereka. Franklin berkata sambil membuang jauh pandangannya ke langit berbintang yang seperti berlomba menunjukkan sinarnya lebih terang daripada yang lain. Tak lama kemudian, Randu dan Tufu diikuti Bao Sheng dan Jeff Du mendatangi meja di mana Franklin bersama kakek dan ayahnya duduk. Setelah duduk, Tufu berkata, racun dalam tubuhnya sudah habis. Ia masih beristirahat sekarang ditemani oleh Richard dan Chana. Franklin mengangguk sedangkan Jackson bertanya, apa jenis racun yang mengenai Peter? Racun ular hijau dicampur dengan racun kaltak, jawab Tufu. Franklin berkata pada Randu, mulai besok engkau bersama Richard turun ke sisi jurang untuk belajar mengenai racun kepada tetua. Setelah matang, kalian berdua harus menurunkan ilmu itu kepada saudaramu yang lainnya. Randu mengangguk sembari menjawab, akan aku laksanakan, Tuan. Tufu yang mendengar ini bertanya, apakah aku bisa ikut belajar pada tetua? Richard dan Randu belajar bagaimana cara mengobatinya. Tentu engkau pun bisa ikut jika engkau mau, jawab Franklin. Randu berkata, apakah cara membuat tubuh kembar racun bisa aku turunkan kepada Richard dan Chana? Franklin mengangguk dan berkata, engkau bisa mengajarkan kepada mereka juga kepada Peter, dan mereka bertiga harus bisa mengajarkannya kepada saudaranya yang lain. Setelah engkau paham bagaimana cara mengobati racun, maka engkau harus mengajarkan kepada Jeff Du dan saudaramu yang lain. Randu mengangguk kembali menjawab, akan dilaksanakan, Tuan. Hari sudah semakin larut. Ajak Richard dan Chana kembali ke markas dan integrasi orang-orang itu. Peter serahkan kepada Jeff dan saudara tua. Franklin bangkit lalu meninggalkan tempat itu tanpa menunggu jawaban Randu. Tufu yang masih diam bertanya pada Jackson, ada apa dengannya? Jackson tersenyum menjawab, ia memikirkan musuh-musuhnya. Jadi engkau Randu harus mendapatkan informasi sebanyak mungkin dari orang-orang itu agar tuanmu tidak pusing lagi. Mendengar ini Tufu berkata, ia butuh istirahat. Seharusnya hal begini tidak melibatkan dirinya lagi. Memang seharusnya begitu, dan engkau Randu sebagai yang ketua, maka ini menjadi tanggung jawabmu untuk hal-hal begini tanpa melibatkan dia, Jackson menambahkan. Randu mengangguk lalu berkata, aku coba yang terbaik. Keesokan paginya, setelah sarapan, Franklin bersama penghuni bukit lainnya duduk berbagi cerita. Peter berjalan keluar dari kamar sembari tersenyum. Setelah dekat dengan Franklin, ia berlutut dan berkata, Tuan, ajarkan aku bagaimana bisa kebal terhadap racun. Jika engkau tidak ada, mungkin aku tidak bisa diselamatkan lagi. Franklin mengangkat tubuhnya lalu berkata, engkau duduklah, nikmati sarapanmu, baru bicara. Peter mengikuti Franklin duduk di meja di mana Jeff Du dan Henrico berada. Franklin melanjutkan pembicaraannya bersama tetua Jang.
Setelah menghabiskan sarapannya, Peter duduk menunggu. Franklin tersenyum lalu berkata, "Usia tidak ada yang tahu. Jika bukan aku, tentu ada yang bisa menyelamatkanmu. Kalau usiamu belum harus berakhir." Peter mengangguk membenarkan. Lalu dia menunggu perkataan tuannya. "Aku meminta bantuan tetua untuk mengajarkan engkau dan Richard bagaimana menjadi kebal racun. Jadi sementara engkau menetap di sini hingga matang, maka kalian akan mengajarkannya pada saudara kalian lainnya," Franklin berkata. Mendengar ini, Peter bangkit membungkuk kepada Franklin. Ia pun berkata, "Dilaksanakan tuan." Lalu ia membungkuk ke arah Tetua Jang dan berkata, "Tetua, terima hormatku." Tetua Jang tersenyum mengangguk lalu berkata, "Nanti malam kau bersama yang lain bisa turun ke sisi jurang untuk belajar." Franklin melambaikan tangannya lalu berkata, "Goa tempat tetua tinggal tidak cukup menampung mereka, karena selain mereka, Tufu dan yang lain juga akan ikut berlatih. Jadi mohon tetua meluangkan waktu untuk naik dan menggunakan aula sebagai tempat berlatih." Tetua mengangguk lalu berkata, "Aku mengikuti perintahmu, namun ada sedikit kesulitan mengenai bahannya. Karena kami tidak membawanya, apakah tuan bisa mendapatkan beberapa racun untuk mereka?" Franklin mengangguk lalu mengambil teleponnya menulis pesan kepada seseorang. Sementara itu para wanita yang berada di sana mendengar untuk membuat orang kebal racun dengan menggunakan racun maka sedikit takut. Cecilia pun berbisik, "Mengapa menggunakan racun? Apakah Peter dan yang lain akan meminum racun itu?" Franklin pun tersenyum mengangguk. Jangan lupa ya, subscribe dan komennya. See you!